Shalom sahabat aku dan dia, kembali lagi bersama saya Anis Priambodo untuk beberapa menit ke depan. Masih dalam pokok bahasan tentang mujizat kesembuhan, dan hari ini adalah bagian yang ketiga. Kiranya Anda diberkati Tuhan dan selamat mendengarkan. Sahabat aku dan dia, sejak Tuhan Yesus kembali kepada Bapa atau istilah yang kita kenal adalah naik ke sorga, mujizat kesembuhan Allah itu tidak berhenti, tetapi masih berlangsung dan dilanjutkan oleh murid-muridnya, dan setiap orang yang percaya kepada Dia. Pada pertemuan yang sudah lalu, saya membagikan firman Tuhan yang mencatat secara rinci bagaimana murid-murid melakukan perintah Yesus dan mengalami pemenuhan dari janji Yesus yang menyertai perintah itu. Murid-murid Yesus pada masa kini adalah setiap orang yang percaya kepadanya, memiliki perintah dan janji Yesus untuk dilakukan. Pada mujizat kesembuhan bagian yang ketiga, saya ingin kita belajar tentang penyembuhan dalam sejarah gereja, dan saya menyadurnya dari buku seputar pertanyaan kehidupan yang ditulis oleh Nicky Gamble. Dalam bukunya Christian Healing, Evelyn Frost memeriksa secara detail perjalanan para penulis gereja mula-mula, seperti Quadratus, Justinus Martir, Theophilus dari Antioquia, Irenaeus, Tertullian, dan Origen, dan menyimpulkan bahwa penyembuhan adalah bentuk kegiatan yang wajar dalam gereja mula-mula. Artinya, penyembuhan yang terjadi dalam pertemuan-pertemuan ibadah pada gereja mula-mula adalah hal yang sudah biasa terjadi, sebagaimana terjadi pada masa pelayanan Yesus yang dilanjutkan oleh murid-murid, dalam arti ke-12 murid, kemudian murid-murid yang lainnya, yang adalah setiap orang yang percaya, termasuk bapak-bapak gereja. Irenaeus yang hidup kurang lebih tahun 130 hingga 200 Masehi, yang menjadi uskup di Lyons dan salah seorang teologi gereja mula-mula, menulis siapapun yang berada dalam kebenaran adalah muridnya, menerima anugerahnya, melakukan mujizat dalam namanya, untuk meningkatkan kesejahteraan orang lain menurut karunia yang diterima oleh masing-masing. Kemudian Origen yang hidup kurang lebih tahun 185 hingga 254 Masehi, seorang teolog, sarjana biblika dan penulis pada masa gereja mula-mula berkata mengenai orang Kristen. Mereka mengusir roh jahat dan melakukan pengobatan serta meramal peristiwa-peristiwa tertentu. Nama Yesus bisa mengangkat penyakit. 200 tahun kemudian masih tetap ada pengharapan bahwa Allah akan menyembuhkan orang-orang secara langsung. Agustinus dari Hippo yang hidup pada tahun 350 sampai 450 Masehi, yang disebut teolog terbesar abad keempat, berkata melalui bukunya The City of God, Kota Allah, bahwa bahkan sampai sekarang mujizat masih dilakukan dalam nama Kristus. Ia menyebutkan bahwa ada seorang buta dipulihkan di Milan. Ia juga menyaksikan kesembuhan seorang yang tinggal bersamanya yang bernama Innocentius. Karena penyakit fistule yang secara medis sangat rumit dan membutuhkan operasi berulang kali yang menyakitkan. Dan ia tidak memiliki pengharapan untuk sembuh pada operasi yang berikutnya. Pada saat ia didoakan, ia terjerembab ke tanah seperti dilempar oleh seseorang. Ia mengerang dan seluruh tubuhnya bergetar sehingga ia tidak dapat berbicara. Pada saat akan dioperasi, segala sesuatu telah siap, begitu juga dengan tim dokter. Namun para dokter mendapati
bahwa ia telah sembuh. Tidak ada luka ataupun benjolan, semuanya telah sembuh dengan sempurna. Tentulah sukacita, pujian dan ucapan syukur kepada Allah yang Maha Mulia dan Maha Tinggi akan keluar dari bibir semua orang dengan tangis dan kegembiraan. Lalu ia juga menjelaskan tentang kesembuhan yang dialami oleh Inosensia, seorang perempuan yang menderita kanker payudara, yang menurut dokter tidak mungkin lagi untuk disembuhkan. Ia mengetahui banyak penyembuhan yang ajaib hingga ia berkata, "Apa yang kulakukan? Saya begitu tertekan oleh janji-janji untuk menyelesaikan karya ini, bahwa saya tidak bisa merekam semua mujizat yang saya ketahui. Bahkan sampai sekarang, untuk beberapa mujizat yang akan dibuat oleh Allah yang sama." Dalam sejarah gereja dengan berbagai macam cara Allah terus menyembuhkan orang secara langsung. Penyembuhan itu tetap akan terjadi hingga hari ini. Edward Gibbon, seorang rasionalis, ahli sejarah dan berpengetahuan luas, populer karena menulis buku The History of the Decline and the Fall of the Roman Empire, mendaftarkan 5 hal penyebab pertumbuhan kekristenan yang ajaib dan cepat. Salah satunya adalah kekuatan mujizat dari gereja primitif. Ia berkata, gereja Kristen sejak zaman para rasul dan murid-murid pertamanya mengklaim suatu suksesi yang berlangsung terus untuk kuasa mujizat, karunia lidah, penglihatan dan nubuat, kuasa mengusir setan-setan, penyembuhan orang sakit dan membangkitkan orang mati. Sahabat aku dan dia, setelah kita belajar dari sejarah gereja dan beberapa fakta bahwa Allah memberikan kesembuhan secara ajaib, mari sekarang kita belajar dari mana asal penyakit. Mengapa manusia dapat mengalami sakit karena penyakit? Dalam Alkitab, yang pertama kita temukan ada di dalam Kejadian pasal yang ketiga. Ketika Adam dan Hawa memilih untuk tidak taat kepada Allah dan lebih mendengar apa kata ular sehingga melanggar perintah Allah, maka hukum Allah diberikan. Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Kejadian 3 ayat 16. Sekarang mari kita mencari tahu bagaimana kita dapat membedakan sumber-sumber penyakit dan mengapa Allah mengizinkan semua itu. Penyakit yang diizinkan Tuhan adalah supaya nama Tuhan dipermuliakan melaluinya. Yohanes pasal yang ke-9 ayat 2-3. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Penyakit normal karena kelemahan fisik. 1 Timotius pasal 5 ayat yang ke-23 berbunyi, "Janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah." Kemudian penyakit akibat dosa atau hukuman dari Tuhan. Seperti yang dialami Gehazi, seorang hamba Nabi Elisa, yang berbohong agar beroleh harta dari Naaman yang sudah disembuhkan dari sakit kusta. Padahal Nabi Elisa tidak mau diberi upah. 2 Raja-Raja pasal yang ke-5. Tetapi kata Elisa kepadanya, "Bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak, dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan." Tetapi penyakit kusta Naaman
akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. 2 Raja-Raja 5 ayat 26-27. Kemudian 2 Tawarikh 26 ayat 14-21 itu tentang Raja Uzia. Uzia memperlengkapi seluruh tentara itu dengan perisai, tombak, ketopong, baju zirah, busur dan batu umban. Ia membuat juga di Yerusalem alat-alat perang, ciptaan seorang ahli yang dapat menembakkan anak panah dan batu besar untuk ditempatkan di atas menara-menara dan penjuru-penjuru. Nama raja itu termasyhur sampai ke negeri-negeri yang jauh, karena ia ditolong secara ajaib sehingga menjadi kuat. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan apa yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Tetapi Imam Azaria mengikutinya dari belakang bersama-sama 80 imam Tuhan. Orang-orang yang tegas, mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan beroleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini." Tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan, dekat mezbah pembakaran ukupan. Imam kepala Azaria dan semua imam lainnya memandang kepadanya, dan sesungguhnya ia sakit kusta pada dahinya. Cepat-cepat mereka mengusirnya dari sana, dan ia sendiri tergesa-gesa keluar, karena Tuhan telah menimpakan tulah kepadanya. Raja Uzia sakit kusta sampai pada hari matinya. Karena ia dikucilkan dan tinggal dalam sebuah rumah pengasingan. Dan Yotam anaknya mengepalai istana raja dan menjalankan perintah atas rakyat negeri itu. Kemudian penyakit yang berasal dari iblis, 2 Korintus pasal 12 ayat 7-10, kemudian Ayub pasal 2 ayat 3-8. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan barah yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Sahabat Aku dan Dia, cukup sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Bila Anda ingin membagikan kisah Anda atau Anda ingin memberikan usul maupun pertanyaan, hubungi kami melalui SMS atau WA ke nomor 081 333 777 386 081 333 777 386. Akhirnya saya Anis mohon pamit. Sampai jumpa.